Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis 14 April 2022, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian firman Tuhan. Dan tema firman kehidupan kita, jalani hidupmu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini merupakan rangkaian dari pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Malam sebelum Yesus ditangkap, Dia mengajak para muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kemudian Yesus meminta para muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Sementara Yesus berdoa, para muridnya menunggu di suatu tempat yang tidak jauh darinya. Namun karena mata mereka sudah berat, lalu mereka pun tertidur. Pada saat Yesus kembali, Dia mendapati muridnya tertidur. Itulah sebabnya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Benar, roh memang penurut dan ingin melakukan kehendak Allah, yaitu perbuatan kebenaran. Namun yang menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan kebenaran itu adalah daging yang lemah. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Dua pesan Yesus dalam nats ini yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Tujuannya supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa, karena daging kita lemah. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang sering jatuh ke dalam dosa dan kesalahan yang sama. Walaupun selalu berusaha menghindarinya, tetapi selalu saja tidak punya kekuatan untuk melawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga-jaga memiliki dua arti. Yang pertama, tidak tidur semalam suntuk. Yang kedua, bersiap-siap, siap sedia, berawas-awas, dan berhati-hati. Sementara itu, doa adalah memuat harapan, merupakan permohonan dan pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya tidak cukup hanya berjaga-jaga, karena biasanya kita sulit untuk menenangkan hati dan pikiran. Rasa khawatir akan terus berkecamuk menghadapi segala kemungkinan yang ada. Berdoa akan menyejukkan hati dan membuat kita kembali lebih tenang. Sebaliknya, hanya berdoa saja tidak disertai kewaspadaan juga akan membuat kita lengah. Jadi harus berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan dan terus berdoa memohon pertolongan Tuhan. Itulah yang membuat hati dan pikiran kita lebih tenang. Hidup ini banyak yang harus kita waspadai. Kita harus berhati-hati, harus waspada, karena daging sangat lemah dan rentan terhadap godaan-godaan. Tuhan Yesus berpesan kepada kita, pada saat kita ada dalam masalah, kita harus berjaga-jaga. Menghadapi persoalan dan pergumulan, kita harus berjaga-jaga. Mungkin pergumulan keluarga, ekonomi, pelayanan, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi masing-masing. Yesus dalam nats ini juga menghadapi pergumulan yang sangat berat. Karena beratnya, Dia berkata, seperti mau mati rasanya. Itu sebabnya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoa merupakan sikap hidup yang waspada dan berserah diri kepada Tuhan yang berkuasa menolong dan menuntun kita dalam kehidupan ini. Tetap libatkan Tuhan dalam hal apapun yang kita lakukan. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami untuk
senantiasa waspada, berjaga-jaga. Tetapi tidak cukup hanya berjaga-jaga, harus juga berdoa. Itulah yang menenangkan hati dan pikiran untuk dapat lebih berwaspada menghadapi, menjalani kehidupan ini. Kami percaya firman-Mu pagi ini menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Karena Kristus Yesus yang mengasihi dan memberikan pertolongan kepada kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.